Tujuan itu sebenarnya ketika itu adalah kami dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, kemudian Dirjen ESDM, itu Dirjen Migas, Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen di Kementerian Pertanian karena juga menyangkut pupuk, kemudian PLN, PT Pupuk, dan Pertamina. Semua sepakat bahwa subsidi itu kepada orang, tidak lagi pada korporasi. Tinggal mekanismenya bagaimana pemerintah. Maka disepakati yang pertama adalah DTKS, satu-satunya yang harus kita pegang. Di balik kelemahan data DTKS, mari kita perbaiki bersama-sama. Nah, dengan DTKS itulah kemudian pemerintah tinggal memilih apakah nanti itu langsung ke masyarakat, non-tunai, mekanismenya setiap masyarakat, sebagaimana disampaikan Pak Erik, ini kan soal numbers, soal angka. Nah, orang per orang bisa saja nanti sistemnya dibikin oleh pemerintah. Mau pakai fingerprint, yang LPG dan sebagainya itu, dan pupuk, atau mau pakai retina mata. Kalau mau pikir panjang 20-25 tahun ke depan, maka pakai retina mata aja. Sekali kedip, orang, oh ini berhak. Dan tidak susah sebenarnya. Dan itu sudah sepakat kami dengan pemerintah. Tinggal pemerintah memang kami menyadari akan menakar dalam kondisi pandemi seperti ini sensitivitas politiknya. Sejauh mana sensitivitas politiknya itu yang ditakar oleh pemerintah. Akan tapi kami ingin membahas sungguh-sungguh pada tanggal 25 Agustus sampai akhir September dalam nota APBN ini, setidaknya kami akan berkutat data yang berhak menerima, mekanismenya, apa perlu kompensasi. Kalau perlu kompensasi, apa tetap 1 tahun atau cukup 6 bulan. Karena kalau kita mau prediksi pertumbuhan di 5 sampai 5,5, sesungguhnya kompensasi itu sudah tidak diperlukan lagi. Dengan keyakinan bahwa di kuartal 4 ini, pertumbuhan kita akan sama dengan kuartal 2. Maka kata kuncinya sesungguhnya di tengah ketidakpastian ini, mari vaksinasi kejar terus, prokesnya kita jaga sehingga landai. Dan kalau itu terjadi, maka kita punya optimisme yang besar di tahun 2022 untuk memperbaiki subsidi energi ini. Kalau kita bicara subsidi energi, reformasi dan sebagainya, tiba-tiba kan kemudian muncul sentimen publik seakan-akan DPR akan cabut subsidi. Tidak. Justru subsidi itu bisa ditambah kalau kompensasinya kita cabut. Itu besar loh. Tahun 2017 ketika kami mereformasi di 2016 PLN dari 21T itu kompensasinya 7T. Tiba-tiba naik lagi 23 ke 2018. 2019 naik lagi 22,6. Kemudian naik 17,94. 2021 diperkirakan proyeksinya 27,4. Dan kami yakin di 134 triliun tadi, itu kurang lebih hitungan saya sampaikan ke Pak Erik tadi, 41T itu adalah kompensasi. Nah, kalau itu kita tarik sebagai penambah stimulus terhadap masyarakat yang berhak, masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian memperbaiki fasilitas kesehatan kita, SDM kita, pendidikan dan infrastruktur itu akan luar biasa. Baik.